Soalnya gini Pak, kami pengen diskusi sebenarnya. Kami pengen diskusi, bukan pengen menggugat. Rakyat ini pengen diskusi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum gue masuk ke konten seperti biasa, nih informasi berharga Ustul Hindi. Kalian bisa dapatkan itu di deskripsi video. Kalian bisa telepon ya untuk memesan Ustul Hindi Ramuan Herbal yang akan membuat badan kita itu lebih segar menghadapi cuaca buruk, polusi udara yang buruk ya. Kalau polusi udara aja kita menang ya kalau pakai Ustul Hindi ya gitu. Polusi udara bukan yang lain, polusi udara. Ya mudah-mudahan itu menambah imunitas kita dan insya Allah yang sakit dari kita jadi penghapus dosa, penambah pahala. Dan mudah-mudahan ya Rabb segera disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini kemarin tadi ya baru gua uploadan sebelum ini adalah tentang angka kematian yang disebabkan oleh copet. Itu ternyata 3% dari 1,5% total penduduk Indonesia. Akhirnya gue mencari pembanding apakah ini berbahaya atau wabah atau yang menakutkan atau serem ya kan. Karena ada yang bilang itu berarti nyawa nggak berharga. Kebalik. Justru kalau kita terlalu berlebihan dalam menghadapi wabah ini, ketakutan yang berlebihan itu yang nggak menghargai kehidupan. Manusia hidup ini sakit itu wajar. Dari dulu juga ada orang sakit, mati itu juga wajar. Dari dulu juga ada orang mati. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kualitas hidup kita itu gimana? Selama kita hidup ini gimana kualitasnya? Kalau kita hidup dalam ketakutan seperti ini, rakyat makin susah begini, itu kualitas hidup jadi lebih baik emang. Kan adanya kebijakan-kebijakan itu kan untuk menjadikan kualitas hidup lebih baik ya Pak ya. Nah kalau kita kualitas hidupnya karena ketakutan jadi nggak lebih baik gimana dong? Nih, kita lihat aja dulu nih. Ada yang luar biasa yang mau gua sampein. Nih judulnya dari Kompas. Ya, ini dari Kompas. Judulnya itu angka kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia melonjak. Oke. Ini berita tanggal berapa nih? 23 April 2020. Ya, 2020 nih berita. April, awal-awal pandemi ya. Kompas.com, negara Indonesia disebut sedang mengalami transisi epidemiologi, pergeseran dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. COVID menular kagak sih? Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Nafza, NAPZA itu ya, nggak tahu gue kepanjangannya apa. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Endang Sri Wahyuningsi MKM. Endang menuturkan bahwa pada tahun 1990-an penyakit menular masih menjadi faktor resiko tertinggi seseorang mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA. COVID itu termasuk ISPA nggak sih ya? Tuberkulosis, ya TBC itu, dan diare. Di masa itu penyakit menular seperti ISPA, TB, dan diare juga menjadi penyebab kematian tertinggi. Kemudian di 2010, stroke menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian. Hal ini diikuti oleh TB, kecelakaan lalu lintas, dan diare.
Di tahun 2010 ini mulai terjadi pergeseran di mana penyakit tidak menular menempati 5 besar penyebab kesakitan dan kematian di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia, ungkap Endang dalam media workshop daring bersama Nutrifood Badan POM RI dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Rabu 22 April 2020. Nah, ini udah dengan Dinkes DKI ya. Nah, sejak tahun 2015, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 4 penyakit teratas penyebab kecacatan, kesakitan, dan kematian adalah stroke, penyakit jantung, iskemik, kanker, dan diabetes mellitus. Gula darah ya, penyakit gula ya, diabetes. Bahkan data terakhir di Litbangkes juga menunjukkan hal serupa. 60% penyebab kesakitan dan kematian Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular. COVID menular ya? Penyebab kematiannya kenapa yang tidak menular yang lebih? Nah, sekarang dibandingkan nih, penyebab kematian dulu dan yang sekarang sama COVID nih. Dulu penyakit-penyakit ini nih penyebab kematian tertinggi. Setelah ada COVID kok hilang penyakit ini ya? Kok tinggal berapa persen? Ini datanya gimana nih? Kita berbicara by data ya, by data and fakta. Adapun rinciannya adalah stroke 21%, jantung koroner 12,9%, diabetes mellitus dengan komplikasi 6,7%, TB tuberkulosis 5,7%, dan hipertensi dengan komplikasi 5,3%. Kemarin kita lihat COVID itu 3, sekian persen dari total yang terpapar. Cuma 3% COVID ada di sini nih, urutan setelah stroke, jantung koroner, diabetes mellitus, yang ada komplikasinya, tuberkulosis, TBC, hipertensi, itu 5,3%. COVID itu cuma 3%. Ya kan, di konten gue sebelumnya itu COVID cuma 3%. Halo. Jadi, apakah yang disebut COVID ini wabah berbahaya sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu benar-benar kebijakan yang apa ya sampai seperti ini gitu? Itu penyakit-penyakit yang disebut tadi itu nggak pernah gue ngelihat orang ngerawat pakai apa itu baju astronot, ya. Serem gitu, nggak ada tiap hari ambulan, nggak ada PPKM, nggak ada vaksin-vaksinan, nggak boleh masuk ke mall kalau nggak vaksin, naik pesawat kalau nggak vaksin, naik angkutan umum kalau nggak vaksin, sekolah kalau nggak vaksin, nggak ada. Angka kematiannya penyakit-penyakit itu tadi lebih tinggi daripada angka kematiannya COVID. Persentasi angka kematian. Ngopi dulu kita. Aduh. Ini fakta, data. Apakah ini kebijakannya udah benar? Ini gue berharap ya Allah mudah-mudahan ada satu pejabat aja, Pak Gubernur yang mana ada ya yang lihat ini. Ayolah Pak, kerjasama yuk sama rakyat. Kita ini by data kok. Ini pakai data. Katanya nggak boleh kita ngeritik tanpa data. Kita pakai data udah. Pakai fakta. Penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, stroke lah, diabetes lah, ISPA lah, terus apa itu tadi? TBC. Ya, itu presentasi angka kematian dari orang yang terpapar itu lebih tinggi jauh daripada COVID. Sementara waktu ada COVID nih, waktu ada si copet nih, ya, itu angka-angka kematian yang penyakit-penyakit itu seolah-olah hilang. Seolah-olah hilang. Kemana? Mendadak hilang kemana itu penyakit-penyakit? Si copet datang dengan, mestinya kita bahagia dong. Adanya copet. Kenapa? Angka kematiannya jadi lebih kecil dan penyebab kematian lain nggak ada.
angka kematiannya jadi lebih kecil, penyebab kematian lainnya nggak ada. Tapi kenapa kebijakan-kebijakannya itu seolah-olah si copet nih serem amat gitu. Kenapa? Ayo dong Pak, gue berharap nih ya udahlah para pemimpin-pemimpin daerah yang punya hati nurani deh, tolong dong ya didiskusikan gitu. Ya kan, pemimpin daerah itu kan dipilih oleh rakyat juga ya, dipilih sama rakyat ya. Iya, kan ada otonomi daerah ya. Iya, tolong dong. Ngapain kita harus paksa-paksa divaksin sih? Iya kan, ngapain? Jadi, yang disebut wabah copet ini ternyata terpaparnya lebih sedikit, angka persentasi kematiannya kecil dibandingkan penyakit-penyakit yang ada tadi. Penyakit-penyakit yang ada tadi itu seolah-olah hilang di 2019, 2020, 2021 nih. Seolah-olah hilang, seolah-olah. Karena dikit-dikit kan dicopetin gitu. Jadi sekali lagi saya mohon banget para pejabat, ya mudah-mudahan ada yang punya hati nurani, hentikan Pak kebijakan-kebijakan yang seperti ini Pak. Ya Allah, rakyat bingung gitu, keadaan ekonomi makin susah, kerjaan makin susah, sekarang nongkrong aja susah di kota-kota khususnya di Jakarta. Mudah-mudahan ini didengar sama bapak-bapak pejabat. Ayolah Pak, please. Masa sih Pak? Ayolah rakyat bersatu yuk, rakyat bersatu yuk. Ya begini, rakyat bersatu yuk. Apa ya? Penyakit yang kayak tadi aja nggak ada vaksin-vaksinan ya. Ini vaksin yang sampai-sampai efikasi vaksin aja belum tahu kita ini berapa persen yang di lembaga independen Indonesia ya. Korban KIPI berapa banyak, dan ini semuanya nggak ada nih. Sampai sebegini parahnya, padahal wabahnya sendiri yang disebut copet nih nggak bahaya kok, nggak bahaya no, buktinya semuanya by data. Udah gitu aja, share aja video ini, makin banyak ya di share deh. Dan kalian yang kritik juga, ayo rakyat bersatu, kita akan mencoba menggugat kebijakan semua pemimpin daerah, pemimpin daerah, pemimpin menteri kah apa yang kebijakannya kami rasa salah akibat. Soalnya gini Pak, kami pengen diskusi sebenarnya, kami pengen diskusi, bukan pengen menggugat. Rakyat ini pengen diskusi, Pak. Sekali lagi, rakyat ini pengen diskusi, bukan pengen menggugat. Tapi kalau diajak diskusi, kami nggak pernah diundang, dipanggil untuk mendiskusikannya. Akhirnya kami menggugat, Pak. Jadi kan kesannya nggak enak ya. Padahal pengennya diskusi, Pak, diskusi. Kita pengen diskusi, Pak. Dah itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi Pak, yuk diskusi, diskusi.